Selamat malam, Mas Daniel ya? Saya Daniel. Halo. Apa kabar? Baik, baik. Sehat-sehat. Sehat, sehat. Ngapain aja hari ini? Nggak ada, nungguin ini aja Sonora. Seharian nggak ngapa-ngapain nungguin honor aja jam 8. Iya, rajin ya. Ya siapa tahu lagi ngitung-ngitung angka gitu kan, lagi ngitung ini itu karena angka dalam feng shui ternyata punya peran yang besar ya. Nah, ini kita mau bahas angka ya. Mhm. Oke. Kalau angka itu sebenarnya di Hong Shui itu bisa dibilang tidak ada peranannya. Iya, jadi angka sebagai angka keberuntungan, ya. Mhm. Tapi kalau angka sebagai subjek hitungan, iya penting. Ya, jadi satu-satunya angka yang paling penting di Feng Shui ya angka kelahiran. Angka kelahiran, jam Iya. lahir gitu ya. Betul. Dan kalau angka keberuntungan seperti yang ada di masyarakat, misalnya ada yang percaya 13 itu tidak beruntung, dalam budaya Cina katanya angka 4 itu tidak beruntung, itu bagaimana dalam pandangan Feng Shui? Iya, jadi banyak sekali yang udah berkembang di masyarakat. Mhm. Kalau angka-angka tertentu itu bisa bawa hoki, ya bisa. 8 gitu misalnya. Nah, contohnya deh, karena Mas Daniel udah sebutin angka 8, saya mulai dari angka 3 dulu, ya. Ya, jadi angka 3. Iya, dari 3 kan sebetulnya 8. Iya, tapi 3 juga merupakan angka yang masyarakat udah kebentuk itu kepercayaannya bahwa ini angka yang bagus juga nih, katanya nomor 3 itu memberi awal mula yang baru, kehidupan yang baru. Bagaimana bisa? Nah, itu kita mesti lihat asal usulnya dari mana. Tapi kalau di Feng Shui itu ini hanya sebuah mitos atau kepercayaan. Ya, jadi angka 3, lalu angka 8, Ya. katanya kekayaan, karena kan bentuknya 8 satu-satunya angka yang infinity, artinya nggak ada titik poin berhentinya. Betul. Ya, lalu ada angka 9 yang menunjukkan kejayaan, ya. Ya. Lalu 10 sempurna. Ini kalau masuki, kalau sekolah dapat nilai 10 kan sempurna. Nah, itu angka-angka yang membawa keberuntungan konon katanya. Ya. Nah, maka mereka masyarakat kita juga berlomba-lomba untuk cari angka seperti itu dari nomor handphone, nomor rumah, nomor kendaraan. Iya, 88888. Iya, malah dijual beliin dengan harga yang lumayan fantastis juga. Nah, jadi itu sah-sah aja sih, karena orang kan mereka ngebentuk psikologi, membentuk kepercayaan dengan angka yang mereka pakai ini, mereka jadi lebih pede. Iya. Ya, tapi kalau di Feng Shui itu nggak ada. Ya, nggak ada seperti itu. Apalagi yang kasihan itu seperti angka 13 yang tadi Mas Daniel bilang, kasihan banget. Orang yang lahir tanggal 13, ya apalagi tanggal 4 ya kan. Kasihan mereka. Ya, karena angka 4 memang kalau di bahasa Mandarin itu bunyinya si, artinya mati. Ya, jadi dikatakan angka 4 ini jelek, sial. Itu padahal secara ilmiah nggak ada. Oke. Ya, Dalam pandangan Feng Shui juga nggak ada sama sekali. nggak ada. Justru keberuntungan di dalam Feng Shui itu cuman dihitung itu ada 3 aspek, ya. Ya. Ada namanya keberuntungan langit, keberuntungan bumi, dan manusia. Nah, ini 3 yang harus dicermati. Nah, keberuntungan langit artinya itu kita sebagai manusia terkoneksi dengan alam semesta secara spiritual. Bagus atau enggak? Ya, jadi kalau orang sering meditasi, berdoa, melakukan amal baik gitu, Itu termasuk keberuntungan langit.
Betul. Lalu kebuntungan bumi, artinya kita sebagai makhluk alam semesta tinggal di lingkungan yang mendukung. Jadi inilah feng shui gitu, kebuntungan bumi. Ya, kita memanfaatkan alam semesta untuk kebaikan kita. Nah, jadi bukan melawan. Nah, satu lagi ya hitungan manusianya, kebuntungan manusia itu kita bisa hitung. Ya, dengan tanggal lahir tersebut yang saya bilang angka-angka tadi. Jadi sebenarnya angka itu sendiri nggak ada fungsinya, ya tidak membawa hoki apa-apa. Tapi kalau kita bisa hitung dengan hitungan feng shui, baru menjadi membawa manfaat. Gitu. Misalnya ada yang percaya, aku bulan April itu angkanya 4, saya pasti buruk selama bulan ini gitu. Iya. Nah, kalau orang yang lahir bulan 4 bagaimana? Tanggal 4 bulan 4 1994, mendingan kita nanti skip aja kalau ada yang itu, nggak usah dihitung. Jadi sebenarnya keselaratan di antara bumi, langit dan juga manusia itu yang mempengaruhi keberuntungannya. Iya. Ada yang utama nggak Mas Kang? Misalnya begini, dari hasil obrolan misalnya konsultasi dengan Mas Kang, tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menselaraskan dengan feng shui karena keterbatasan ini itu gitu. Kemudian dia memilih memfokuskan pada keberuntungan langitnya, katakanlah banyak melakukan amal baik, banyak berdoa, apakah itu juga akan membantu keberuntungannya? Iya, banyak. Maka banyak juga case-case yang misalnya dia tidak menggunakan feng shui, ya, tapi karena dasar hitungan manusianya dan juga akhlak baiknya, maka dia mencapai kesuksesan. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau ketiga aspek ini jalannya bersamaan, ya. Kita sebagai manusia sifatnya baik, suka bantu orang, punya karma baik, lalu juga feng shui juga lingkungannya bagus dan manusianya juga bagus, sesuai dengan bakat kita dan juga kecocokan dengan lingkungan sekitar. Nah, itu bakal efeknya jauh lebih besar. Oke. Jadi buat sahabat-sahabat yang mendengarkan malam hari ini, kebetulan kemarin sempat konsultasi kok katanya harus melakukan sesuatu yang mungkin belum bisa dilakukan, ya jangan terus deg-degan dan putus asa, gitu Mas ya. Jangan putus asa, mendingan beli nomor handphone yang belakangnya 888. Aduh, jangan putus asa, tetap melakukan yang baik karena pasti keberuntungan juga pasti akan datang, ya kan. Ditambah nomor handphone 88. Baiklah, kita tidak sebentar Mas Kang, nanti kita akan kembali dengan pertanyaan dari sahabat Sonora. Oke, siap. Sahabat Sonora, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Sonora di 0812 112 9200. Silakan ketik feng shui, kemudian nama, tanggal lahir, jam lahir, dan juga pertanyaan Anda. Mas Kang. Halo lagi. Mari kita jawab. Kita mulai dengan Pak Luki. Oke. Pak Luki yang siaran itu. Oh, malu bertanya ya. Langsung lah. Ini Pak Luki suaminya Bu Lina ini. Oke. Lahirnya tanggal 13 Oktober. Waduh, baru 13 ya tadi kita bahas. Ya. Ini 13 semua loh. 13 Oktober. Ya. Tahun 1973. Jamnya 13.30. Ini antara 13 dan 3 ini banyak lihat. Iya. Jadi kita hitung atau enggak nih? Itu kalau yang dong. Sian ya. 13 bulan 10 tahun 73, jamnya 13.30. Oke. Borongan. Ada mana unsur dan bisnis apa, kesehatan bagaimana? Oke. Untuk Pak Luki ya, saya coba bahas untuk kesehatan dulu. Boleh. Nah, ini kalau dihitung kesehatannya, rata-rata bagus ya dari kesehatan jantungnya, pencernaan oke, nggak ada masalah. Yang lemah itu yang harus diperhatikan adalah tulang syaraf, lalu gigi dan tulang. Jadi ketulangan nih harus diperhatikan. Iya, jadi itu memang yang harus diperhatikan, malah dari kecil pun sudah kelihatan
misalnya kalau sakit kepala, ya sakit kepala itu sebenarnya untuk Pak Lucky dasarnya malah dari gigi. Oh. Ya, jadi kalau giginya kesehatannya kurang bagus, malah jadi sakit kepala. Nah, misalnya kalau kita minum obat sakit kepala melulu, malah jadinya salah. Ya, jadi kalau untuk Pak Lucky, saya saranin selalu jaga kesehatan tulang dan giginya. Ya. Gitu, karena bisa merembet kemana-mana. Jadi kalau ada geraham bungsu dioperasi, jaga Iya. nggak berlubang gitu ya. Iya. Kalau kesehatan tulang ngapain dong? Iya, jangan Olahraga. angkat yang berat-berat, minum kalsium. Ya, jangan makan daging kebanyakan, imbangi juga dengan sayurannya. Iya, Ya. seperti itu. Oke, itu kesehatannya. Itu kesehatan. Bohongan ya. Jadi saya bahas sampai bidang usahanya juga nih. Betul. Ya, dikasih tahu gak untuk Pak Lucky bisnisnya apa sekarang? Enggak ya. Enggak. Pak Lucky ini jago banget. Salah satu bakat yang paling jago adalah mencicipi makanan. Wah. Iya. Jadi Pak Lucky ini hidupnya itu makannya susah. Harus yang enak. Harus yang enak. Oh, wow. Jadi kalau nggak enak, biasanya itu nggak mau makan. Oh, sama Ya. dong sama saya. Nah, kita hitung, ada 13-nya nggak? Tadi saya dihitung over ya. Oke. Ya, jadi yang bisa dijalanin sama Pak Lucky itu dominan unsur api. Ya, jadi dari restoran, pelistrikan, elektronik juga boleh dijajaki. Oke. Itu yang nggak boleh, yang paling nggak boleh itu di unsur tanah, ya properti. Tapi kalau untuk investasi doang boleh, silahkan. Boleh. Iya. Kalau yang apa namanya jual itu, Mas kan? Jual apa Hasil tuh? bumi itu apa sih? Jual hasil bumi, contohnya Kopi. kopi, lalu juga ada rempah-rempah, ya itu di kayu. Oh, itu kayu. Oke, Iya. masih boleh. Hasil hutan, hasil bumi untuk Pak Lucky nggak boleh, Oh, nggak boleh juga. nggak boleh, jangan sesat. Oh, saya sesat. Jadi pokoknya api aja, tanah kayu nggak boleh ya. Iya, jadi dominan api. Kalau demen masak sih saya saranin gampang langsung buka catering misalnya. Ya. Jual online dulu gitu ya. Iya, jadi ini nggak mesti untuk Pak Lucky masak sendiri. Oh. Iya, kalau masak sendiri ya kasihan atuh ya. Jadi Masaknya rame-rame. iya, masaknya rame-rame dan bisa hire, bisa mempekerjakan orang yang sesuai selera Pak Lucky. Jadi kalau dites, wah dia masakannya enak, ya Pak Lucky bisa mempekerjakan orang itu. Oh, baik. Jadi bisa apa namanya? Iya, yang punya usahanya yang masak belum tentu Pak Lucky. Iya, gitu. Ya, dicicipin aja. Hah? Kesehatan sudah. Kesehatan udah. Bisnis sudah. Iya. Rumahnya sekarang. Rumahnya kalau hadap timur itu salah. Ya, Pak Lucky ada opsi menghadap selatan atau menghadap utara. Oke, baik. Lengkap sudah Pak Lucky, kita bergeser ke pasca. Jodohnya enggak? Jodoh? Enggak dong. Oh, sudah. Sudah menikah Mas kan sama Bu Lina tadi. Oh, sorry, nggak sempat dengar tadi. Pasca Simamora. Bapak Pasca Simamora. Pak Simamora ya? Pasti Pak Pasca ini lahirnya Natal. Oke, tes. Benar? Pasca Simamora. Lahirnya tanggal 7. Tanggal 7. Bulan 4. Oke. Oh kan? Tahunnya 85. 07041985 jam 10 pagi. 10 pagi. Ini dua saja pertanyaannya. Usaha atau jenis usaha yang cocok dan apakah perlu dibantu dengan warna keberuntungan katanya. Warna keberuntungan. Oke. Untuk usaha yang cocok
Untuk Pak Simamora, wah Pak Simamora ini orangnya banyak banyak bakatnya, banyak skillnya, Oke. ya banyak pengetahuannya juga, ya apa-apa pengen dipelajari, apapun pengen dijalani. Ya. Nah ini juga termasuk handicap, ya bisa jadi sesuatu kekuatan untuk Pak Simamora, bisa juga jadi handicapnya karena Pak Simamora cenderung pengen mengerjakan banyak hal. Oke. Ya, jadi nggak terlalu fokus sama satu bidang. Ya. Ya, karena memang ciri-cirinya seperti itu dan skillnya pun banyak yang bisa dikerjakan oleh Pak Simamora. Ya, nah saya saranin fokus satu aja, Oke. yaitu dominan air. Dominan. Iya. Ya, ini yang bakal bisa bikin Pak Simamora lebih cepat melesatnya. Ya, cuman ada keterbatasan di tahun ini, jadi harus tunda sampai tahun depan. Baik. Ya, jangan mulai tahun ini. Tahun depan boleh langsung mulai di bisnis dominan air. Bikin kolam renang, buat air mineral. Bener loh dua-duanya. Ini banyak airnya. lanjut. Sebutin lagi satu lagi dapat piring cantik. Satu lagi jualan minuman. Jualan minuman, lalu? Kan udah dapat lagi. Tadi minuman udah, jasa bikin akuarium ya. Oh, akuarium. Nah, satu lagi apa lagi? Jual ikan, air gitu. Ya, itu boleh lah. Boleh lah ya. Iya. Oke, perlu dibantu warna tertentu? Kalau untuk feng shui warna ada, ya. Kalau untuk Pak Simamora itu cenderung lebih demen pakai baju warna merah. Beliau demen yang terang-terang hijau, merah. Itu boleh dikurangin. Mulai dari sekarang pakai baju warna putih. Oke, baiklah. Iya. Begitu Bapak Pasca Simamora, kita tidak sebentar Mas kan? Oke. Masih ada dengarkan Feng Shui bersama dengan Kang Singwat, sahabat Sonora. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah menyampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Sonora di 0812-112-9200. Kita lanjutkan bersama dengan Ivon, Mas kan? Oke. Ini ada Ivon Melania namanya. Wah, ini Melania. saudara sama Bu Melania Trump ya. Ivon Melania. Oke. Tanggal 10 bulan Mei tahun 10 bulan Mei 1968. 68. Ya, 10.568 ini jam 6.30 pagi. Yang ingin ditanyakan Tentang kesehatan dan apakah dibantu dengan warna yang baik untuk kesehariannya begitu. Oke, kesehatan dan warna. Untuk Ibu Ivon, kesehatannya bagus. Bagus, Bu. Bagus kecuali ya. Kecuali kalau udah dari dulu keseringannya itu kebiasaan jelek itu kurang minum air. Ya, karena kelemahannya di ginjal. Jadi kalau kurang minum air, biasanya efek sampingnya itu kuping suka berdengung, lalu pinggangnya udah mulai kaku sakit. Nah itu harus diwaspadai, harus minum air yang banyak. Ya, dan juga kalau ada keluhan kesehatan, kalau bisa jangan langsung ke obat kimia. Ya, coba dulu alternatif di obat-obat alami ya, obat-obat alami, jamu misalnya. Ya, jadi jangan langsung sakit kepala misalnya langsung obat keras gitu, jangan, ya kasihan ginjalnya. Satu lagi, ini Ibu Ivon istirahatnya juga kurang optimal. Ya,
mungkin bisa tidur, tapi tidurnya itu mungkin mengigo, ya, atau susah tidur, atau mimpi yang aneh-aneh, ya. Itu dikarenakan emang komposisi karakternya membuat Bu Ivon susah tidur, ya, karena unsur airnya lemah. Jadi saran saya kalau mau tidur nyenyak, istirahat total, atau saatnya transisi dari bekerja ke istirahat, dengerin musik yang santai, lalu pakai baju santai warna hitam, biru, abu-abu. Lalu kalau mau tidur, kalau bisa hening, ya, gelap, lampunya tanpa cahaya sama sekali, itu baru bisa istirahat total. Nutup mata gitu boleh nggak sih Mas? Boleh aja, nggak masalah. Ya? Ya, tapi biasanya kekeliruan feng shui itu malah kan kita suka di atas ranjang biasanya dibikinin gipsum, ya, namanya drop ceiling. Nah, biasanya drop ceiling itu di atas ranjang kita pas dikena kepala. Nah, itu yang sebenarnya agak fatal. Ya. Jadi untuk pendengar sonora dicek aja tuh kalau tidur atasnya biasanya ada gipsum nggak yang bentuknya itu menyerupai mengelilingi ranjang dan ujungnya itu kena pas di kepala pas kita tidur. Di polosan aja mendingan di atasnya ya? Ya, bagian ranjang harusnya datar aja. Ya, jadi kalau mau drop ceiling boleh misalnya di walking closetnya gitu, di bagian daerah di lemari pakaiannya boleh, tapi kalau di atas ranjangnya itu harus rata. Ya, baik. Itu untuk tips untuk istirahatnya biar lebih baik. Tadi untuk warnanya, ketika istirahat gunakan warna gelap, ya? Iya. Baik, sehari-hari perlu ditambahkan? Itu aja cukup. Itu saja, baik. Iya. Kemudian ada Freddy di Jambi, ini Freddy. Oke. Tanggal 3 bulan 8 tahun 91. Oke, jamnya? Jamnya 18.38. 3891, jamnya 18.38. Oke, yang ingin ditanyakan sama Freddy, pekerjaan. Dan pekerjaan, jadi sekarang bekerja di toko perhiasan emas, gitu ya. Rencananya mau pindah pekerjaan atau mau buka usaha sendiri, sebaiknya di bidang apa dan kapan waktu yang baik? Oke, jadi untuk Mas Freddy bekerjanya sekarang itu di bidang perhiasan emas. Betul. Nah, untung aja nggak buka usaha di bidang yang sama, ya, karena nggak cocok. Jadi untuk pengalaman doang, untuk mengerti manajemen boleh, nggak apa-apa, belajar dulu di situ. Tapi untuk unsur dominan yang cocok itu Mas Freddy harus bekerja, bukan berusaha di bidang berunsur kayu dominan. Yang tadi Mas Daniel bilang tuh. Yang tadi apa namanya? Rempah, hasil bumi. Ya kan, kopi yang bubuk begitu ya, yang bijinya, betul ya? Betul, itu yang bukan yang cair ya. Kalau udah dijadiin kopi itu jatuhnya di air, jadi coffee shop ya. Tapi kalau jualan bahan bakunya, lalu beras misalnya, ya, cocok. Hasil hutan cocok untuk Mas Freddy. Oke. Jadi kalau mau bikin usaha di bidang berunsur kayu gitu. Iya. Kalau ketika kita bekerja pada orang lain, perlu memperhatikan hal ini nggak sih, Mas? Enggak. Sama sekali. Iya, karena kita bukan orang yang mengambil keputusan. Iya, biasanya kalau nggak cocok, kita suka mengambil keputusan yang salah. Jadi misalnya kalau Mas Freddy memberikan saran kepada pemilik, nah biasanya itu untuk bisnis logam itu kurang baik.
gitu. Jadi kalau mau bisnis sendiri itu harus di bidang berunsur kayu. Jadi bisa menentukan segala sesuatu sendiri tanpa harus mendengar nasihat orang lain. Oke, baik. Jadi kalau sekarang mau ditekuni sebagai bekerja di toko emasnya silakan. Kemudian sambil membuka usaha di bidang berunsur kayu. Iya, kalat. Jadi boleh mendengarkan saran dari orang lain, tapi yang menentukan sendiri bisa gitu. Oke. Ya, jadi bisa konsul sama senior, misalnya mau buka usaha bahan baku atau sembako non cair, bisa nanti dikasih pencerahan, dikasih nasihat, tapi bisa ambil keputusan sendiri gitu. Oke, kalau mau buka usaha sebaiknya kapan? Tahun ini boleh. Tahun ini boleh. Oke. Iya. Gitu Mas Fedi ya, kalau masih bekerja dengan orang lain ya bisa dikesampingkan dulu untuk unsurnya. Tapi ketika mau buka usaha sendiri pastikan yang berunsur kayu dan bisa dimulai pada tahun ini. Oke, kita lanjut lagi Mas. Oke. Baik sahabat Sonora, kita satu sesi terakhir kita akan jeda sebentar. Silakan terus dengarkan Feng Shui bersama dengan Kang Singwa. Sonora News Traffic and Music masih ada dengarkan Feng Shui bersama dengan Kang Singwa yang hadir setiap hari Senin jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Di 1 jam pertama kita akan berbincang bersama dengan Mas Kang dan juga menjawab pertanyaan yang sudah Anda kirimkan di 0812-121-9200. Mas Kang, kita lanjutkan. Oke. Ada Purnomo. Pak Purnomo. Yes. Lahirnya tanggal 19 bulan Februari. Tahunnya 84. 19284, jamnya 19.30. 19.30 jam 7.30 malam ya. Ya. Saya masih tinggal di rumah orang tua. Ini rencana mau beli rumah. Lebih baik menghadap yang mana? Kemudian jika ingin teras dibikin kanopi dan di tembok untuk parkir mobil, ini lebih baik pintu teras di kanan, kiri atau tengah. Untuk kanopi apakah ada hitungan feng shui-nya juga? Gitu. Kemudian ada Imlek 2571, angka saya 5. Jadi walaupun shock tetap hoki ya Mas kan. Oh aduh, ini berkaitan dengan angka. Ya satu deh. Kalau beli rumah menghadap kemana? Oke, untuk Pak Purnomo posisi Hong Shui-nya itu menghadap timur. Menghadap timur. Iya. Okay. Kalau bisa dapat bersandar ke timur laut lebih bagus. Bersandar ke timur laut berarti menghadapnya kemana? Menghadapnya ke barat daya. Oke, pintar tuh Mas kan, saya masih ngitung. Jadi antara menghadap ke timur itu berarti bersandar ke barat. Iya. Atau bersandar ke timur laut menghadap ke barat daya malah. Betul. Mana yang lebih bagus? Kalau bisa dapat yang bersandar ke timur laut jauh lebih bagus. Tapi karena timur laut cukup susah, banyak sekali orang yang susah dapatnya. Oh itu. Ya. Jadi jodoh-jodohan. Kemudian soal teras. Teras. Ini mau dibikin kanopi dan di tembok untuk parkir motor. Lebih baik pintu terasnya di kanan kiri atau tengah? Oke, kalau pintu teras itu kan biasanya dibuatnya pakai besi. Pagar ya maksudnya? Pagar, iya. Jadi pagar besi nggak ada hitungannya. Ya, bebas boleh kiri atau kanan. Yang penting yang harus dicermati itu bisa dibuka satu. Satu lagi kanopinya jangan terlalu rendah. Jangan sampai karena bikin kanopi sirkulasi udara itu jadi nggak bisa masuk ke dalam rumah. Oke. Sama dengan genteng rumah utama? Iya. Tapi kan fungsi kanopi itu kan hanya untuk supaya menghalau hujan atau terik matahari. Jadi dibuat aja lebih tinggi. Oh, tidak apa-apa lebih tinggi dari rumahnya ya? Biasanya sih nggak di atas, lebih tinggi daripada rumah sih. Nanti aneh Mas Daniel. Iya. Catatannya jangan terlalu rendah sehingga mengganggu sirkulasi udara. Iya, gitu aja. Begitu. Kemudian jadi kanopi tidak ada hitungan feng shui-nya. Kemudian angka nih, Imlek 2571.
Katanya angka dia 5, jadi walaupun ciong tetap hoki ya Mas, kan gimana sih maksudnya? Mungkin mengacu ke ini kalender papa saya. Oke. Ya kalau nilai 5 itu sepertinya masih cukup bagus deh. Mhm. Iya, jadi kalau hitungannya memang sionya ciong, tapi kalau nilainya masih bagus, masih oke sih. Yang penting ya tetap pantangan yang seperti pindah rumah, renovasi itu harus dihindari tetap. Oh gitu. Iya, Baik, baik, baik. Jadi apa namanya, walaupun bukan ciong besar karena angkanya baik, Mm-mm. yang hal-hal yang apa sih namanya, Hal-hal yang betul, itu sebaiknya tetap dihindari. Ya, sebaiknya rumah ditunda berusaha dulu. menikah, Betul. bisa juga nggak menikah. Menikah itu harus dihitung dari dua belah pihak. Ini banyak yang salah, biasanya mereka dipikir oh ya udah hitung aja yang prianya misalnya, atau hitung aja tahunnya atau tanggal dan bulan aja, ternyata tahunnya salah. Nggak bisa begitu, Harus dua belah pihak. dua belah pihak ya. Kita cari jodohnya dulu baru gitu ya. Iya, nggak bisa sendiri juga menikahnya. Nah, film. Aduh. Ada Yana Gunawan. Yana, Ini wanita. Yana wanita, Mm-mm. yakin? Yakin, dia tulis kok. Oke. Nah, ini lahirnya 2 Desember 83, tapi di akte 2 Desember 80. Kita pakai yang mana? Ya kalau di akte biasanya sih Ada salah tulis. salah tulis. Nah tergantung, yang paling tahu mamanya deh, bukan saya. Yang 83 itu kan yang lahir, apa tanggal lahirnya ya? Iya. Oke, 2 Desember tahun 83, jam 2 pagi. 1983 ya, Mm-mm. jam 2 pagi. 2 pagi. Ini Oke. satu saja, bisnisnya apa yang cocok? Bisnisnya yang cocok. Ini show babi, berarti boleh mulai bisnis tahun ini. Kalau mau bisnis harus di bidang yang berunsur dominan logam. Dominan logam, bukan Iya. toko emas. Buka toko emas, belajar sama tadi mas siapa tuh? Oh iya. Ya, Oh iya, benar. Dominan logam ya. Itu tadi pilihannya. ya itu paling dominan. Jadi harus konsentrasi di logam aja. Contohnya banyak sih logam juga. Ya kalau mau tahu lebih lanjut bisa dicek di buku papa saya. Itu logam dijabarin apa aja, semua ada di situ. Oke ya. Mm-mm. Intinya dominan logam. Silahkan dicari tahu. Ya, Kemudian kita ke siapa ini? siapa ini? Iing. Wanita. Iya, Ibu Iing. Mm-mm. Ini sebentar, ini agak susah karena tahun lahirnya 19763. Wih, Jadi antara 1976 atau 1973. Ya. itu kita masih skip itu. 1963. Oke, baik. Oke, dijawab langsung. Di tanggal 5 Maret Tanggal 5 Maret tahun 63. 1963. Jam 14.15. Mau tahu apa nih yang mau dijawab? Beliau janda ya, begitu, jadi sudah tinggal sendiri. Hmm. Kemudian usaha yang cocok saat ini antar jemput anak sekolah. Oke, cocok. Cocok. Cocok itu pasti jalan. Oh, Ya, oke. itu pasti bisa menghasilkan. Bidang apa sih itu Mas kan? Itu bidang jasa transportasi. Ya, tapi itu bukan yang paling cocok loh, bukan buat Bu Iing. Jadi buat Bu Iing malah yang paling cocok itu dominan unsur air. Kalau tadi unsur apa itu? Itu unsur tanah. Oh, tanah, baik. Ya, jadi itu baru sekitar setengahnya lah. Ya. Oke. Jadi Setengah itu hokinya bidang lah. yang berunsur air. Iya, jadi jauh lebih bagus kalau menggeluti unsur airnya. Jadi misalnya minuman tadi ya. atau kalau dijalanin sesuai dengan yang udah ada, mungkin bisa buka les privat. Oh, les privat. Iya, les seni ya.
seni menggambar, seni menyanyi, ya seni bahasa. Jadi bisa tetap dijalankan yang sudah ada, tapi bikin divisi baru. Jadi misalnya nggak langsung dipulangin, anaknya dilesin dulu gitu. Atau sambil di dalam mobil ditawarin minuman. Nah, keluar deh. Mesti cuan terus. Terus penutur air yang cocok. Kesehatannya bagaimana? Nah, untuk kesehatan Ada diabetes katanya di sekarang. ya cukup bagus untuk kesehatan. Kalau diabetes memang iya, karena dari hitungannya itu memang suka sekali manis. Ya, jadi kalau bisa sih pakai baju warna merah mulai dari sekarang. Untuk membantu. Ya, membantu biar lebih aktif, dan juga cravingnya untuk makanan manis ini bisa dikurangin. Oke. Ya. Baik. Kesehatannya itu saja yang harus diperhatikan ya, mengurangi makanan manisnya. Iya. Pakai baju warna merah. Ada handicap yang perlu diperbaiki. Handicapnya enggak sih, bagus ini. Bagus kan? Iya. Oke. Baik Bu Ing, semoga cukup jelas bidang berunsur air. Kemudian kesehatan, kurangi makanan manis, bantu dengan baju berwarna merah, sifat handicapnya aman semuanya. Jadi semoga sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik. Gitu Mas kan, kita akhiri di sini. Sip. Terima kasih, sampai ketemu Sampai minggu depan. jumpa minggu depan. Demikian sahabat Aurora Kang Semua, terima kasih sekali sudah bergabung bersama dengan Bang Spi untuk Anda. Setelah ini masih ada tips-tips menarik ya. Akan saya putarkan lagi bagaimana